Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Bapak Nazmuddin. Pada pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar tema 5 ekosistem, subtema 3 keseimbangan ekosistem, pembelajaran ke-1. Muatan pelajaran Bahasa Indonesia dan IPA. Yang pertama akan kita bahas yaitu ide pokok dan informasi penting. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Nama lain ide pokok adalah gagasan utama atau gagasan pokok. Dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf. Kalimat utama ini dijelaskan oleh kalimat-kalimat lain dalam paragraf tersebut, yang disebut dengan kalimat penjelas. Nama lain untuk kalimat utama adalah kalimat topik. Kalimat penjelas yaitu kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Informasi penting. Untuk mengetahui informasi penting dalam paragraf dapat dilakukan dengan rumus 5W1H. 5W1H adalah rumus yang berupa pertanyaan-pertanyaan yang digunakan untuk mencari inti pokok berita, mengembangkan berita atau sebuah berita. Hal ini dikarenakan rumus 5W1H berisi inti-inti penyusunan berita atau cerita tersebut. 5W1H merupakan singkatan dari who, siapa, what, apa, why, mengapa, where, di mana, when, kapan, dan how, bagaimana. Cara menemukan kalimat utama. 1. Bacalah seluruh paragraf dengan cermat. 2. Perhatikan kalimat pertama hingga akhir. 3. Baca kalimat demi kalimat sampai kamu menemukan kalimat utama paragraf. 4. Tandai kalimat utama tiap paragraf. Apakah menurut kalian kehidupan makhluk hidup dalam sebuah ekosistem itu saling ketergantungan? Ya, tentu saling ketergantungan. Saling membutuhkan satu sama lain. Seperti yang akan kita bahas pada materi berikutnya, yaitu hubungan antar makhluk hidup atau disebut dengan simbiosis. Jenis-jenis simbiosis. Apa itu simbiosis? Simbiosis merupakan hubungan dua makhluk hidup yang berbeda dan sangat erat kaitannya. Apa saja jenis-jenisnya? Simbiosis mutualisme merupakan hubungan dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya, burung jalak dan kerbau. Kerbau mendapat keuntungan karena kutunya berkurang dan burung jalak mendapat makanan. Simbiosis komensalisme merupakan hubungan antara dua makhluk hidup di mana yang satu diuntungkan sedangkan yang lain tidak dirugikan. Contohnya, tumbuhan anggrek dan pohon yang ditumpangi. Tumbuhan anggrek diuntungkan karena dapat menumpang hidup selama menumpang anggrek tidak merugikan pohon. Simbiosis parasitisme merupakan hubungan antara dua makhluk hidup di mana yang satu diuntungkan sedangkan yang lain dirugikan. Contohnya, pohon mangga yang ditumbuhi benalu. Benalu hidup subur karena menghisap zat makanan dari pohon mangga. Pohon mangga lama-lama menjadi kurus dan mati.
Apakah yang dapat kamu simpulkan dari hubungan khas antara dua jenis makhluk hidup tersebut? Kesimpulannya adalah antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup lainnya saling ketergantungan dalam mempertahankan hidup. Bentuk ketergantungan tersebut tergambar dalam rantai makanan dan jaring-jaring makanan yang akan kita bahas pada materi berikutnya. Rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup dengan urutan tertentu. Dalam suatu rantai makanan, terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan dekomposer. Marilah kita simak gambar berikut ini. Contoh rantai makanan pada gambar berikut ini terdiri dari rumput, belalang, katak, ular, elang, dan pengurai. Rumput sebagai produsen. Kemudian, rumput dimakan oleh belalang. Belalang disebut konsumen primer atau konsumen tingkat 1. Kemudian, belalang dimakan oleh katak. Katak disebut konsumen sekunder atau konsumen tingkat 2. Katak dimakan oleh ular. Ular sebagai konsumen ketiga. Ular dimakan oleh elang. Elang disebut konsumen keempat. Dan pada akhirnya, elang akan mati dan diuraikan oleh dekomposer. Dalam hal ini, jamur. Kemudian, sisa dari elang yang telah diuraikan oleh jamur akan diserap oleh rumput. Rantai makanan menjadi jalur masuk aliran energi bagi makhluk hidup. Energi tersebut berasal dari matahari yang diubah oleh organisme autotrof atau pembuat makanan seperti tumbuhan menjadi energi kimia dalam batang, buah, daun, dan sebagainya. Sementara itu, organisme heterotrof memperoleh energi dari organisme autotrof. Dalam suatu ekosistem, umumnya tidak hanya terdiri dari satu rantai makanan, akan tetapi banyak rantai makanan. Dari beberapa rantai makanan tersebut disebut jaring-jaring makanan. Mari perhatikan gambar berikut ini. Tanaman padi akan dimakan oleh tikus, belalang, dan ulat. Sementara itu, ulat dan belalang juga memakan tanaman lain. Kemudian ulat dan belalang akan dimakan oleh ayam. Tikus akan dimakan oleh ular dan burung elang. Belalang dan ulat akan dimakan oleh katak. Kemudian, ayam akan dimakan oleh ular. Selain oleh ular, ayam juga akan dimakan oleh elang. Inilah yang dinamakan dengan jaring-jaring makanan. Jadi, jaring-jaring makanan itu terdiri dari beberapa rantai makanan yang saling berkesinambungan.